Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neza Putri Nandita dari DM Partners. Saya akan membuat video alur peminjaman lab. Yang pertama, eh, peminjaman lab dibagi menjadi dua, yaitu ada peminjaman lab terstruktur dan tidak struktur. Peminjaman lab terstruktur sudah terjadwal di awal semester sesuai dengan kalender akademik. Untuk mengetahui informasi tersebut, dapat dilihat melalui papan informasi yang tersedia di depan ruangan lab jurusan keperawatan. Peminjaman lab tidak struktur, di mana mahasiswa jurusan keperawatan dapat meminjam lab di luar jadwal yang sudah ditetapkan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan saat meminjam lab. Yang pertama, mahasiswa harus melakukan konfirmasi penggunaan lab kepada pengelola lab pendidikan jurusan keperawatan maksimal H-1 rentang waktu kerja. Proses peminjaman tidak dapat dilakukan apabila dilakukan pada hari penggunaan lab. Jadi kayak nggak boleh pasan hari itu juga gitu. Terus yang kedua, dapat melihat peta penggunaan ruangan lab melalui papan informasi yang telah tersedia di depan lab jurusan keperawatan. Untuk penggunaan lab terstruktur, mahasiswa dapat mengetahui ruangan yang dapat digunakan melalui tabel penggunaan ruangan tanpa melakukan peminjaman ruangan terlebih dahulu. Sedangkan lab tidak struktur, mahasiswa harus melakukan peminjaman ruangan lab minimal H-1 waktu efektif kerja. Proses peminjaman ruangan dilakukan dengan mendiskusikan kepada PLP terkait kebutuhan ruangan yang akan digunakan dan disesuaikan dengan ruangan lab yang tersedia. Setelah didapati kesepakatan, mahasiswa langsung mengisi buku peminjaman ruangan dan tabel penggunaan lab tidak struktur pada papan informasi. Yang ketiga, peminjaman alat dan bahan praktik lab yang harus dilakukan minimal H-1 waktu efektif kerja. Peminjaman tidak dapat dilakukan apabila penggunaan dilakukan pada hari yang sama, jadi nggak bisa di hari yang sama. Terus, proses peminjaman alat dan permintaan bahan dilakukan dengan cara mahasiswa melakukan pengisian form peminjaman alat dan permintaan bahan yang tersedia di ruangan alat lab. Sedangkan setelah diisi dan disetujui oleh PLP, mahasiswa bersama dengan PLP menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selama proses peminjaman alat dan bahan, mahasiswa wajib menyertakan kartu lab dan akan dikembalikan pada saat proses pengembalian alat. Kartu lab dan form peminjaman alat disimpan secara mandiri oleh mahasiswa di map yang telah disediakan. Jadi harus disimpan dengan benar agar tidak hilang. Nah, terus begitu pula dengan proses pengembalian alat, mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan alat yang dipinjam berdasarkan form peminjaman yang ada. Jadi kita pas mau mulangin alat tuh harus ada form yang pas kita mau minjem alat gitu. Terus sebelum dikembalikan, mahasiswa wajib memastikan alat dalam kondisi yang baik, bersih, dan apabila ada kerusakan atau kehilangan alat yang dipinjam, maka mahasiswa harus melapor kepada PLP. Jadi kita harus mantau gitu, kayak merhatiin satu-satu. Nah, terus setelah lengkap, mahasiswa diperkenankan untuk menemui PLP untuk melanjutkan proses pengembalian alat. Selanjutnya, PLP bersama pengguna lab terkait akan memeriksa kelengkapan dan fungsi alat yang dikembalikan. Setelah dinyatakan baik dan lengkap, mahasiswa bersama PLP akan mengembalikan alat yang dipinjam ke tempat yang sudah disediakan. Dan diakhiri dengan tanda tangan form pengembalian alat dan pengambilan kartu lab mahasiswa yang terkait. Mahasiswa yang meminjam lab tersebut dan meminjam alat dan bahan tersebut. Dan yang keempat, mahasiswa melakukan peminjaman loker untuk meletakkan barang yang tidak digunakan selama proses pembelajaran di lab. Jadi barang-barang yang tidak digunakan itu ditaruh di lab agar tidak mengotori lab. Peminjaman loker diawali dengan mengisi form online peminjaman loker melalui QR kode yang tersedia di setiap loker. Setelah mengisi form, PLP akan memberi kunci loker pada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyerahkan kartu jaminan dapat berupa KTM atau KTP. Setelah itu, mahasiswa melanjutkan registrasi loker, mengecek kelengkapan loker. Setelah loker dipastikan terdapat sendal lab dan nomor loker, mahasiswa dapat menggunakan loker tersebut selama kegiatan di lab. Selanjutnya, PLP akan mengecek ketepatan registrasi peminjaman loker.
Saat pengembalian, mahasiswa wajib mengembalikan sendal sesuai kode loker dan mengembalikan nomor kartu loker untuk diserahkan ke PLP dan ditukar dengan kartu jaminan. Terakhir, PLP akan mengecek kelengkapan loker. Dan yang terakhir, ini kartu lab yang akan digunakan nanti saat peminjaman lab. Dan ini tidak boleh sampai hilang. Apabila hilang akan dikenakan denda. Ini harus disimpan selama 5 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.